Diajak jalan-jalan nggak mau tuh si bego. Dibeliin motor Ninja nggak mau, kan dikatain sama temennya bego lu. Dibeliin motor nggak mau bapak lu, nggak apa-apa gue sih dikatain bego. Yang penting gua kalau disuruh emak ke warung gua berangkat tuh. Bocah ini bego tapi bener. Emaknya sakit perut, jeboren balsem depan belakang, emaknya diborein, emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak panas neng, panas. Emaknya diambilin payung. Bego. Mak panas mak, ini payung mak, payung tuh. Bener bu. Tapi punya anaknya sekolahnya di Amerika, di luar negeri, agamanya nggak ada, imannya kosong, baca Quran nggak bisa. Tapi si bego di rumah jagain emaknya. Pas emaknya sekaratul maut, bego datang ngajiin Yasin wal Quranil Hakim innaka minal mursalin. Bego. Datang anak yang dari Amerika nggak bisa ngaji no, malu lagi sekarang nggak bisa ngaji, nggak bisa lah ya, nggak bisa ngaji, udah ngaji aja pakai terjemah. Akhirnya terjemah Bu Yasin, tulisannya Latin dari kiri ke kanan, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat nggak jadi mati bu, emaknya pakai bangun matanya melotot, tambahin air. Emaknya pengen ngomong begitu, dia kira sayur kali, ya asin aja. Emaknya pengen ngomong tambahin air doang, nggak ada launya, air doang, air mulu, bening banget. Enak bu, minum air bening. Dari malam air banyak banget, nggak berhenti air mulu. Enak emang, kencing kagak berwarna kalau minum begini bu. Makanya iman kudu mantep, akidah mantep, masukin ke madrasah, ke majelis taklim. Di sini anak kita diajarin apa? Mandiri. Ustaz, anak saya bakatnya baca Quran enak nih, suaranya enak. Latihan terus, kori. Kita jadi kori kayak tadi duet. Kori kita, suaranya enak, luar biasa. Latihan. Tes vokal, bangun tidur, jangan minum dulu di atas, duduk dulu di tempat tidur. Kaget bocah ngapa surupan. Latihan ntar baru buka suara, jangan setengah-setengah latihan. Mau aja latihan kori setengah-setengah ya begitu dah. Ula orang mah bilang aja ulaika gitu ya, ini mah ula buka suara, jangan ula doang. Emaknya kaget, ambil balok dong, gede gitu lah. Warin. Jangan cuman doang. Artinya ngomong kondangan mang. Ya ilaha illallah. Buka jadi kori internasional, umroh gratis, haji gratis hadiahnya. Alhamdulillah. Bisa nyenengin orang tua. Tuh kan enak, suara enak. Pak Ustaz, anak saya bakatnya nih latihan pidato. Wah, bagus, jadi mau balik penceramah, latihan. Dulu saya latihan dulu bu, depan kaca. Kalau mau ceramah latihan dulu, lomba pidato latihan dulu depan kaca. Hadirin, celana melorot benerin, begitu dulu. Wah, hadirin, tuh begitu bu latihan lah. Dulu banyak kiai kita. Kenapa? Karena kiai kita, penceramah kita, lihat almarhum wal maghfurlah guru besar Kiai Haji Dr. Zainul MZ. Beliau dulu, latihan masih kecilnya, latihan ikut lomba pidato, suaranya bagus, intonasinya cakep, mantep, dai sejuta umat. Latihan dulu, saya latihan niru beliau. Pepat di luar, pancung di dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Betul, boleh dulu. Mantap bu.
Latihan dulu. Hakikat puasa adalah membentuk diri manusia agar bertakwa. Ilah mirip banget. Ternyata bukan mirip kiwil. Bu, latihan. Jadi mau boleh penceramah alhamdulillah. Iya enak. Aduh Kiai Arifin Ilham kalau ceramah dengan zikirnya luar biasa, suaranya yang serak basah. Saudaraku, ketika hati ini berzikir kepada Allah, Subhanallah, walhamdulillah, enak dengar menyentuh hati. Agim, luar biasa kalau ceramah. Saudaraku, betul apa tidak? Begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena anak kita adalah cikal bakal penerus kita. Maka banggalah anak-anak kita masukin ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Iman biar kuat, akidah mantap. Bu, tantangan anak-anak kita bang, Masya Allah zaman sekarang ribet. Godaannya beda. Zaman dulu kita masih kecil teh. Dulu masih kecil kita tontonan kita apa sih bang? Cuman TV doang hitam putih layarnya. Ya Allah dicas pakai aki. Tontonannya filmnya Batman, Superman. Habis nonton film Batman, saya pengen Batman. Ambil sarung ikat di leher, lompat dari atas meja. Wah, lari keliling kampung Batman. Engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi. Kenapa? Karena udah banyak pengaruhnya, kemajuan teknologi luar biasa. Di rumah kita udah masing-masing banyak-banyak godaannya. Apa yang godaannya yang paling dahsyat sekarang bu? Yang paling berpengaruh untuk mempengaruhi anak-anak kita. Setan gepeng udah masuk ke rumah kita. Nih setan gepeng nih, setan gepeng bu, nih setan gepeng nih. Emak bapak megang HP, emaknya megang HP, anak megang HP, bapaknya megang HP, bangun tidur masih megangin HP, mau tidur masih megangin. Ini bangun tidur yang dicari. Berantem anak sama anak gara-gara bini, berantem sama suami gara-gara WA. Bener bu? Banananya enggak mau ketinggalan sekarang bu, live TikTok. Wah, lagi masak di dapur. Oke guys. Jangan lupa ya guys, tap layarnya, tap layarnya. Nenek lagu maka tantangan berat, godaan berat. Orang tua dulu tegas didik anak. Luar biasa. Bapak saya galak bu, tegas. Nonton layar tancap aja susah bang. Diomelin, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya udah di handphone ya bu. Diikutin gaya-gayanya, dari pakaiannya, cara ngomongnya, gaulnya, penampilannya. Anak sekarang sok alay kalau ngomong tuh, anak-anak alay rombongannya. Allah, kalau ngomong nih matanya melotot, lidahnya keluar. Loh, gue sejenis sayang bingit Allah. Please jangan usah gitu careless. Loh, emaknya dipanggil nyokap, bapaknya bokap. Bokap nyokap disingkat bonyok. Pendidikan agama saya titip sama ibu, karena ibu lebih dekat sama anak. Bener teh? Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Punya emak. Enggak mungkin bapaknya bangun, bapaknya nangis kesel banget, siapa nangis udah tuh, siapa nangis wijak bapak kurang telaten ngurusin anak. Ya teh, emak sayang banget mah luar biasa. Lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal makanannya tuh emak. Dia lihat anaknya, Allah, anakku deh wangi banget tehnya. Cebokin dulu tuh anak, habis dicebokin dia lanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi, udah langsung aja. Sayang banget. Emak tuh sayangnya luar biasa. Anak sakit emak pakai ngomong. Apa yang diucapin emak? Neng, jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit. Iya po, iya teh. Emak tuh, makanya satu emak bisa ngerawatin 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Betul mak? Hebat emak. Bapak kita apa nggak hebat? Hebatan lagi. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak.
Bu, orang tua luar biasa. Bahkan lu ngomong begitu tong, bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Itu namanya batu. Luar biasa orang tua dulu, ya bu, ya bu. Iya, emak kita jasanya luar biasa. Bapak juga sehebat-hebatnya emak, masya Allah ada capeknya. Bapak yang tampil punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya udah kecapean tidur apa neng tidur. Mata emak udah ngantuk banget ini. Elah, lo bapak lo kemana sih? Gantiin apa bapak lo? Bapak lo sini apa bapak lo? Ini bocah bagaimana kayak biar tidur takut-takut kayak bapak akalnya banyak orang laki lo keluar rumah ngempet di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya anaknya ketakutan tidur. Padahal bapaknya dianjing-anjingin ya pak. Kita nih orang tua. Tawa aja udah teh. Daripada puyeng mikirin laki nggak pulang-pulang, tawa aja. Orang yang agak mau tahu cuma dua, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak, diem aja begitu. Makanya masya Allah salah ngundang ustaz ini dia, guru kita salah, Khairul Soleh salah ngundang penceramah, Ustaz PA diundang. Bu, tanamin iman, akidah harus mantap. Kenapa? Karena iman semuanya sumber ibadah kita, panggilannya karena iman. Ini sebentar lagi kita insya Allah tanggal 2 Februari udah nisfu Sya'ban ya teh. Ya Allah, masuk lagi 15 hari lagi Ramadan. Yang dipanggil puasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman. Tuh yang beriman yang dipanggil, yang enggak beriman enggak hai. Kenapa? Karena puasa itu syaratnya ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat. Bu, nih beriman. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang nggak puasa, itu orang kurang syarat. Bener dah. Pausa dia kan orang Islam itu, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Autan anak udah 3 masih belum balik. Ya berarti mungkin belum mampu kali dia lagi sakit, makanya dia nggak puasa. Sehat Ustaz, orang badannya keker, gemuk, ya berarti gila. Akalnya nggak ada, ya kan? Iya, iman lagi godaannya. Apalagi orang yang nggak biasa puasa. Pertama puasa, sahur banyak babu, makan sampai kenyang, tidur. Pas jam 3 sore liatin, di situ diuji keimanan kita dalam puasa. Ya Allah, udah oleng banget, mata semuanya udah putih. Udah hitamnya udah lemes, muka udah pucat kayak kertas, kayak HPS udah lemes banget. Jalan udah semboyongan, ya kan, datang ke dapur ngeliat sunlight mirip sirup marjan. Udah kebayang udah sirup marjan. Ya Allah, ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma, dicomot sama dia. Udah mulai godaan oleng, ya kan. Makanya kalau panggilan iman apapun kita rasakan, biar kata lapar dikit kita tahan, biar kata haus kita tahan. Kalau belum waktunya jangan dimakan. Bener? Tuh, masya Allah, iman panggilannya iman. Semua ibadah sholat panggilannya iman. Ibadah apapun kalau karena iman, insya Allah aman. Dengan iman kita hidup, dengan iman kita berjuang, dan dengan iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Isra Mi'raj pesennya yang pertama, kuatin iman dan akidah kita. Tuh yang pertama. Terus sampai jam berapa? Sampai subuh? Sampai subuh? Ngundang apa ngontrak? Tega banget ibu. Sampai subuh. Sampai subuh kan ya? Insya Allah saya bisa ceramah 3 hari 3 malam di sini. Ibu enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan. Kalau di atas sampai gerah-gerah. Ibu pertama. Yang kedua,
Apa pesan Isra Mi'raj malam ini? Yaitu tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu doa. As-sholatu lugatan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai caranya wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet teh. Coba deh tes minta. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek bapaknya. Pak, bapaknya bingung, motor apa sepeda? Mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek suami. Suaminya bingung. Tuh mintanya nggak ngomong, orang ngomong aja minta beli cincin pakai kode. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Di mana kita tahu tata caranya diatur di majelis taklim, diatur di kitab fikih, kumpul di pengajian, kita ngaji sama guru kita. Masya Allah Bu, fikih mengajarkan tata cara sholat. Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata caranya diatur semuanya di fikih. Sedekap yang bagus fikih mengajarkan wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan ketika sholat berdiri itu kakinya harus rapat. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, enggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Ya, teteh nggak gayaan. Teteh nggak ngerasain sih. Ada sesuatu yang ganjel lah. Kasihan lato-latonya ya kan. Tuh, perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Lah adem. Masuk dari bawah mau kena seriwing-seriwing kan itu tembus ke perapatan-perapatan. Karena ada aturannya, diajarin semua. Tasyahud, kenapa pakai telunjuk? Tuh ada yang nanya nih netizen, yang bocah ada kepo. Pak Ustaz, kenapa sih kita kalau sholat itu lagi tasyahud pakai telunjuk? Asyhadu alla ilaha illallah. Kan bisa aja Ustaz kita ganti pakai jempol. Asyhadu alla ilaha illallah. Mantap, begitu kata dia. PA bang, orang kagak ngaji. Kenapa pakai telunjuk? Karena ada urat yang langsung tembus ke dalam hati. Maka ketika cium tangan dengan orang tua, dengan guru, lempengan ini kecium, bahkan bolak-balik kita cium, itu nyetrum hati orang tua, doain dari dalam hati. Maka selesai sholat tuh yang gak tasyahud, ketika baca doanya innaka hamidum majid, tambahin doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Diajarkan oleh guru-guru kita tuh. Kenapa? Karena telunjuk ada jalur yang ke hati langsung. Kenapa pakai jempol nggak boleh? Karena jempol ini ada urat yang langsung masuk ke kemaluan, jurusannya kemaluan. Makanya orang tua dulu ngomong, lihat bocah kalau jempolnya gede. Orang tua dulu begitu, gue lihat tong jempol lu mana jempol lu lihat lah, berarti gede punya lu begitu. Maka jangan sembarangan kita disuruhnya ngaji biar paham teh, ngaji nanya sama guru, nanya. Bocah sekarang ada kepo, Ustaz saya lagi sholat terus kentut, apakah batal dan? Batal Paul. Lu nanya pengetes sih sebenarnya. Bukan begitu tadi, kalau udah batal saya kan mau sholat lagi, kira-kira nih wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah, udah batal. Lagi wudhu saya basuh muka enggak tadi? Lah basuh. Nanyanya banyak.
Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz. Gak masuk akal dong Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Saya nggak jawab yang begitu. Saya tanya ke dia, lu kalau kentut, yang malu muka lu apa pantat lu? Nah, muka kan malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nah, akal-akalan deh. Kenapa? Karena ngajinya pakai Google doang. Saya kirim Fatihah Pak Ustadz, buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Kalau ada yang nanya begitu, jangan dijawab bang. Balik lagi tanya ke dia, mohon maaf ya, lu kirim Fatihahnya kapan? Gituin aja, tanya lagi. Kemarin tadi saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lo enggak tadi masuk Fatihah balik pulang. Kalau enggak balik pulang, berarti nyampe. Kalau orang lu kirim enggak balik-balik, berarti kan nyampe. Lu kirimnya enggak pakai ongkir sih, saya gitu aja dah. Ini udah banyak orang yang PA. Kalau nggak percaya lu mati dulu, ntar dari atas kuburan gue bacain Fatihah. Kalau nggak nggak nyampe nih, lu miss call dari dalam. Kita punya HP aja, WA-an nyampe ya bu, kita telepon nyampe, itu handphone bikinan manusia. Apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Makanya kadang-kadang ada orang, udah nggak usah orang mati mah nggak usah dibacain Fatihah, nggak usah ditahlilin, nggak bakal nyampe doa yang hidup doa yang mati. PA lo. Bid'ah itu bid'ah, muka lu bid'ah, sekarang itu aja. Bid'ah itu sesuatu yang gak ada di zaman Nabi, sekarang ada. Lah, lu jangan ngomongin bid'ah, muka lu aja bid'ah. Emang zaman Nabi muka lu ada, sekarang itu aja. Enak saya bang hari ini kesel udah habisnya. Kalau semuanya dibilang bid'ah, udah lu jangan naik motor. Zaman Nabi emang ada motor, naik onta. Jalan-jalan naik onta, ke mall naik onta, pergi haji naik onta, dia tuh nguyur di laut, habis digariskan hiu dah lu. Iya kan, ya kan. Handphone emang zaman Nabi ada? Nggak ada. Berarti bid'ah. Ya udah lu jangan pakai HP. Lu pakai kaleng susu, ikat pemenang. Alo budek kita di situ. Mukanya kadang-kadang aneh, pikirannya picik semuanya. Makanya disuruh ngaji biar luas wawasan kita, ya bu. Jangan malas-malasan ngaji. Udah nenek-nenek disuruh ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek, malu mantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men najong baca. Ada nenek men di sini. Pada masih muda dia ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Tadi alasan lagi men udah tua. Yang muda ngaji tua-tuaan. Iya kalau ngaji udah tua, kuping ada budek, mata kurang awas. Ngajari setengah mati, nenek-nenek kita ajarin. Baca nek. Kuping ada kurang denger. Innahu kana tawwaba. Innahu kawat tembaga. Ya. Udah. Bener bang, orang kalau udah tua nih, kita nih udah umur nih, Allah udah singgung, Allah udah sindir. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Jangankan 60, 50, 40, 35, 30 aja udah banyak kena penyakit kok. Ya kan? Iyalah, penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem, ya kan macam-macam itu. Allah, masih muda, tangan udah pada ngesetruk miring gitu ya. Ampun, udah banyak penyakitnya udah. Apalagi udah tua, mata udah kurang awas, pandangan udah lamur, ya bu. Ya bu, pandangan udah kabur, mata udah lamur, kulit udah pada lentur, ya kan gigi banyak yang gugur, ya kan ya bu, diajak ngomong udah ngelantur, makan dikit-dikit cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Makanya kita mumpung ada kesempatan, manfaatin, kita kumpul di pengajian. Yuk dukung anak-anak kita, masukin ke madrasah, ke pesantren, insya Allah aman dunia akhirat, amin. Ngaji kita diajarin sholat tuh. Apa yang kita ambil pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan? Berarti kan disiplin waktu. Pak Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi boleh? PA. Belum waktunya, bener bu? Berarti sholat ngajarin kita disiplin waktu. Ini semua kita lagi jalanin waktu. Hidup kita dibatasin waktu. Bahkan waktu jalannya cepet, tahu-tahu. Sekarang perasaan begitu teh. Rasanya baru kemarin ya 2025, udah 2026 aja. Rasanya baru kemarin tuh anak-anak bocah, tahu-tahu udah gendong anak. Rasanya baru kemarin jadi emak, jadi bapak, tahu-tahu udah jadi nenek, ya bu. Waktu cepet.
rasanya mah baru kemarin ya puasa, tahu-tahu udah puasa lagi. Waktu yang kita jalanin semakin cepat. Yang kita dijalanin ini Bu, waktu sisa doang. Tiap tahun umur kita nambah. Yang nambah apa? Jumlah bilangannya doang. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih makin berkurang ya teh. Ya teh. Terasa kita ya Allah, apalagi Bu kalau puasa kurang seminggu dah banyak tawakuf taklim di mana-mana, terdengar di majelis-majelis taklim, di musola-musola orang pada baca marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengar itu Bu, hati kita kayak dirorot, sedih. Apa yang kita pikirin? Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tersayang dengan kita. Tahun kemarin masih terawih bareng sama kita, tahun ini mereka udah gak terawih bareng dengan kita. Tahun kemarin masih buka puasa bareng, masih puasa bareng, sahur bareng dengan kita. Tapi tahun ini mereka gak ngerasakan itu semua. Terbayang tuh. Kenapa? Karena kita bersyukur masih dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, nikmat panjang umur. Mereka yang udah pada berangkat duluan ke alam barzah nggak merasakan lagi ya teh. Sama-sama manfaatin nih semuanya calon-calon jenazah. Nama kemati ini matilah. Ustaz sih masih muda, jauh mau mati kagak lah, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila mati. Sampai sekarang nah, ada Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan mati bang, mubazir orang. Ini kita manfaatin yang dikasih nikmat panjang umur oleh Allah, masih dikasih kesempatan. Makanya Rasulullah ketika masuk bulan Rajab nggak pernah lepas baca doa. Apa yang dibaca doanya? Itu yang sering kita baca. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Rasulullah udah dijamin masuk surga teh. Dijamin Rasulullah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ketika masuk bulan Rajab masih angkat tangan berdoa, ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Sampaikan umur kami biar merasakan Ramadan. Tuh Nabi teh, apalagi kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, dosa kita banyak, apalagi yang ngomong banyak dosa. Ya teh, ya teh. Manfaatin. Maka sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Di mana buktinya? Yuk kita lihat, kita perhatiin teh. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala.
Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang kampung Jati KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh yang paling terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Ternyata kepala sama rendahnya sama kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat. Ternyata diajarkan melalui sholat, jangan sombong, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ibu, jangan mentang-mentang kaya, sombong, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali itu dia. Udah kaya pelit, lagi najong bener-bener. Sombong, pelit, medit, korek, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Makanya bang, kalau ada orang nih duitnya banyak, hartanya banyak teh, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, pelit sama pesantren, pelit sama musola, masjid, itu ntar lihat dah, duitnya habis dimakanin sama dokter. Perhatiin aja, lihat aja ntar dia kena penyakit, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai. Ya emang enak, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, dimasukin lagi 8:30, besok didorong lagi dijemur sama anaknya. Pas anaknya jemur lupa ngangkat tuh anak. Anaknya main game aja sama dia. Wow, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa ngangkat. Akhirnya bapaknya udah kering penyakitannya bu. Bukan hanya pelit, medit, korek. Naudzubillah min. Atasan lupa sama bawahan, ya kan bu? Makanya atasan perlu ada bawahan, nggak mungkin ada atas, ya kan? Contohnya mana? Ibu pakai baju atasan gua nggak ada bawahannya, bagaimana ya? Ya kan? Iyalah, jangan sembarangan mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang. Pakai ngomong lagi genteng, tiang, lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan, gua di atas nih, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang bocah bangor, gua ditimpukin, pecah gua. Kata siapa? Kata genteng. Tiang kan bisa ngomong. Apa kata tiang? Genteng, lu jangan sembarangan ngomong, lu bisa ada di atas, adanya gua yang nopang lu di bawah. Kalau gua miring, jatuh lu teng. Bener bu? Maka kita himbau kepada para genteng, jangan sombong sama tiang, ya kan? Iya, disebut pejabat kan ada rakyat, nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat, ya kan? Makanya jadi pejabat jangan sombong.